Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Gitu. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitu lah ya. Kepantasan politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden begitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK. Konstitusi. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik ini, namun di sini disampaikan para netizen bahwasanya belajar dari sejarah bahwa banyak sekali keruntuhan seorang pemimpin disebabkan karena istri. Gibran tidak punya prestasi dijadikan wapres, jadi beban negara dan jadi beban masyarakat juga. Sekeluarga semuanya busuk, rakyat tinggal bertindak. Yang menyetujui Gibran jadi cawapres ya Prabowo, karena penolakan rakyat sangat besar, maka Presiden Prabowo mesti bertanggung jawab untuk mendengar aspirasi rakyat dengan cara yang cantik untuk menurunkan Gibran. Baru terbongkar rakyat mau udah curiga dari dulu. Hebat Tempo selalu dapat berita yang selalu bertentangan dengan ucapan dari seorang yang katanya didukung rakyat 80% Mulyono, dan yang selalu kita temukan sen kiri belok kanan kalau sekarang didukung 80% agar diadili. Nah, Ibu Surito yang bikin porak-poranda hukum di NKRI Mulyono. Nah, harus belajar berjenjang baru maju presiden memaksa kehendak. Dinasti yang harus akan kekuasaan dan jabatan semata biasanya tidak akan lama berkuasa karena mereka sudah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak-anaknya seorang pemimpin. Intinya, cuma satu pencalonan tersebut cacat hukum karena melanggar undang-undang.
andai saja usia sudah cukup dan tidak ada undang-undang yang dilanggar masih bisa ditolerir, artinya biar dia mencelek dalam pidato, tapi karena dipilih oleh orang banyak dan pemilu di sini, kepantasan dan etika tidak ada dari pihak keluarga yang mendukung Gibran, memaksakan diri justru jadi cemooh orang baik karena tidak pantas jadi wakil presiden, ditambah lagi dengan melanggar undang-undang. Nah, wah, begitu liciknya keluarga demi anak pelongo mempengaruhi semua warga negara buat dukung Gibran, terutama Iriana yang sibuk menguruskan padahal bapaknya masih menjabat. Memang nggak punya rasa malu. Nah, dihujat masa bodoh tuh paman yang kuasa dengan utak-atik undang-undang mereka maksa, paling kuasa di bidang hukum di negeri ini, bahkan DPR pun diam saja. Nah, dasar pasutri yang nggak punya moral dan etika, mentang-mentang punya adik ipar ketua MK lalu dimanfaat untuk merekayasa konstitusi agar anak Iriana bisa mencalonkan sebagai wapres. Ke dalam pencalonan wapres Gibran udah cacat konstitusi, maka Gibran pun tidak sah secara konstitusional sebagai wapres Indonesia. Nah, orang cerdas bangsa besar ini pada kemana? Masa takut dengan Mulyono? Rakyat cerdas sial, support lawan rakus kekuasaan. Saya mendukung Jokowi selama 8 tahun, tapi setelah ada putusan MK kegaguman, saya terhadap Jokowi seketika lenyap. Nah, kerakusan kekuasaannya, kebangkitan sampai merusak tatanan demokrasi begitu parah, tapi kualitas berpikirnya minim sehingga malah merusak bangsa, negara, dan rakyat secara merata mulai hulu sampai hilir. Betul, 3 kali urat malunya putus, benar-benar putus, teman-teman. Nah, mengingatkan warga Indonesia bahwa Jokowi presiden terkorupsi di mata dunia internasional, baru 10 tahun, gimana kalau sempat perpanjang jabatan. Jokowi juga mencoba merevisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti untuk si bungsu. Blok Medan diamankan KPK, katanya belum cukup alat bukti. Anak mantu naik jet pribadi yang diduga gratifikasi didalamkan KPK, katanya belum cukup alat bukti. Memang keluarga Jokowi haus kekuasaan, apalagi Jokowi dan istrinya Trimik. Jokowi koruptor nomor 1 dunia. Dengan bangga pamit, selamat dan sukses anak-anakku semua. Jangan lupa ya, itu namanya rakus, masakan koki istana enak sih, naik mobil. Nah, apa bisa mengalak logika kalau sudah begini faktanya? Banyak permasalahan lain. Dari sinilah awal terjadinya kebijakan-kebijakan yang bermasalah. Karena keinginan untuk meneruskan kekuasaan, jadi butuh berbagai trik politik di luar etika yang sudah digariskan oleh undang-undang. Nah, ambisi politik Mulyono itu melebihi negara itu sendiri. Setiap bekas-bekas presiden selalu terlambat untuk mendidik anaknya untuk melanjutkan karier presidennya, karena di saat bapaknya masih jadi presiden, anak-anaknya masih kecil-kecil dan masih ingusan. Rakyat curiga, dan sudah dari dulu rakyat sudah tahu. Konspirasi jahat harus dihentikan. Makzulkan wapres bermasalah, cacat moral dan etika demi kebaikan bangsa bernegara Indonesia. Nah, inilah yang saya suka dengan kontennya, bocor halus sehingga kita bisa tahu seluk-beluknya jaga berpolitikan Indonesia. Percuma bro kalau cuma temuan-temuan diadili ada. Nah, mantap kalau memang benar begitu beritanya. Betapa buruk dan memuakkan keluarga Jokowi ini. Permainan politik yang paling kotor, segalanya aturan ditabrak demi ambisi. Nah, kok tiada henti-hentinya digosipin setelah pensiun. Kebusukan dan kelicikan Jokowi dan Iriana makin terkuak. Nah, bentar lagi aibnya Iriana Widodo akan viral. Siap-siap Jokowi tambah stres lagi. Aibnya Iriana akan bikin Indonesia gempar. Akankah Jokowi menceriakan Iriana? Nah, keluarga haus kekuasaan dan uang yang kasihan azab akan menunggu kok. Nah, satu keluarga dari bapak ibu sampai anak semuanya ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Ayo bangkit melawan. Nah, keluarga Jokowi harus terima kenyataan dari hasil kerakusannya selama berkuasa, menyalahgunakan wewenang secara brutal dan ketidakadilan yang ditunjukkan secara nyata. Ini adalah salah satu perilaku dozlim. Nah, tanpa disadari keserakahan dan kerakusan ini akan berakhir memalukan dan menyakitkan. Rakyat yang netral dan berpikir secara nalar sejak dulu sudah menduga, apalagi waktu itu masih sedang berkuasa. Salah satunya menyimpan adik ipar di MK.
Jika memang ada bukti-bukti kuat tentang busuknya para penjabat negeri ini, ya bukankah demi negeri bukan demi perorangan? Orang tidak korupsi dikejar-kejar dan dihina. Yang jelas-jelasnya ada partai isinya koruptor, enggak ada yang berani kejar-kejar apalagi mau menghina. Aneh, jadi orang Indonesia ini yang jelas merugikan itu koruptor, bro. Sekarang, rakyat sudah mengetahui kelicikan kejahatan kecurangan keluarga terutama Ibu Iriana, maka Gibran jadi wakil presiden bukan dari prestasi tapi dinasti, maka satu-satunya jalan Gibran harus dimakzulkan. Dengan segera karena Gibran jadi capres bikin negara gaduh, rusuk, rusak, amburadul, hancur semuanya. Nah, kalau masih menjadi pemimpin dalam lembaga, organisasi, majelis atau kumpulan apapun, jika otaknya otak bisnis tetap mawot. Dunia internasional wajib hadir gantikan KPK, itulah intinya. Maka nol korupsi di Indonesia, serukan hal itu ke seluruh publik yang ada di negeri ini. Nah, netral aja, mana yang jahat diadili, jangan ada yang membela kesalahan. Semua ini ada di tangan Prabowo, karena rahasia ini semua ada di tangan Prabowo. Apakah Pak Prabowo berani? Nafsu dan ambisi mengalahkan logika. Caci maki tidak akan berhenti. Mereka menggali kuburan sendiri. Perjuangan yang sia-sia, ulah kelakuan pribadi yang tak punya kapasitas untuk memimpin masyarakat bisa menilai. Nasib sudah jadi bubur, seberapa keras asumsi rakyat tidak akan merubah posisinya. Turunkan capresnya karena cacat hukum. Kalau hukum diamankan, diacak, tidak dipungkiri, pemilu ke depan lebih parah dari sini. Semua rakyat siapa saja boleh dan hak semua orang, tetapi ada caranya yang sesuai dengan undang-undang yang sah, demokrasi. Harus belajar dari zaman penjajah Belanda bisa dikuasai Nusantara setelah adanya pengkhianatan. Catat baik pengalaman mas lampau, jangan beri ruangan pengkhianat. Nah, jika diamati dan dicermati, program makan siang gratis bisa menjadi jembatan dan modal Gibran Fufufafa di 2029, era bapaknya pakai bansos untuk menarik simpati dan suara rakyat. Era Gibran Fufufafa melalui program makan gratis ini, di mana dia bisa berkunjung ke banyak tempat, terutama sekolah-sekolah, namanya akan populer, terus dikenal dan tertancap dengan baik di otak anak-anak sekolah, dan sebagian besar dari mereka akan menjadi pemilih dan penentu suara pada pemilu capres di tahun 2029 dan 2034 atau 2 periode sesuai undang-undang nanti. Bagaimana tidak enak menjadi keluarga Jokowi, membangun dinasti politik keluarga tanpa modal dengan uang negara yang bebannya ditanggung merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.